saya sendiri itu ditetapkan sebagai top leader on digital implementation 2021. Kita menetapkan tahun 2022 sebagai tahun hak cipta. Jadi temanya adalah auto approval atau persetujuan otomatis pencatatan hak cipta. Kita ingin berupaya menerapkan PNBP yang berkeadilan. Sertifikasi terhadap mal itu adalah gratis. Sebenarnya itu adalah menguntungkan mereka. Semua produk yang dijual di tempat mereka ini bebas dari pelanggaran KI. Yang biasa itu ditelepon misalnya, mama sahabat bilang gitu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal. Halo Speakers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Razilu, saya panggilnya Pak Razilu, Pak Ilo nih. Pak Ilo saja lah. Pak Ilo ya. I love you. I love you. Apa kabar Pak Ilo? Alhamdulillah baik. Ini saya boleh tahu ya asal usulnya ya, nama Razilu. Kalau saya seringnya Rizal kayak gitu-gitu ya. Bapak asli dari Sumatera Barat? Dari Sulawesi Tenggara, Pulau Buton, Wakatobi. Jauh dari Sumatera ke Sulawesi, asli Ya, Sulawesi. Ya. Persisnya sejak kapan Bapak menjabat sebagai PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual? Rangkap jabatan berarti sekarang ini kan? Iya betul. Saya sebenarnya Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Kemudian diberikan kepercayaan oleh Pak Menteri untuk menjabat sebagai PLT Direktur Jenderal Intelektual per 27 Oktober 2021. 27 Oktober. 27 sebagai dirjennya. Tapi sebagai PLT Dirjen. Tapi beberapa staf bilang sebetulnya ya bukan orang baru. Pak Ilo itu memang awal karirnya juga di lingkungan Direktur Jenderal. Mas Ajat udah tahu aja ini ya. Waduh, udah curi-curi staf ini. Pak Ilo, sebelum kita bicara program tahun depan, sepanjang 2021 capaian apa aja Pak Ilo yang dianukan? Baik, 2021 banyak yang dihasilkan oleh teman-teman DJKI. Ya. Yang pertama di tahun 2021 itu DJKI menetapkan sebagai tahun paten. Rejim KI itu kan banyak ya, rejim KI itu ada banyak. Ada paten, ada merek, ada hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, ada lagi satu rejim KI intelektual komunal. Nah di tahun 2021 itu ditetapkan sebagai tahun paten dengan harapan sebagai kemandirian paten Indonesia itu bisa terwujud. Dan teman-teman di Direktorat Paten bersama-sama dengan Direktorat Kerjasama dan Promosi itu mengusung sebuah program namanya Safari Paten. Dan mereka telah laksanakan di 8 provinsi di Indonesia. Itu tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan paten, mempercepat juga permohonan yang terjadi. Sudah sesuai harapan ya? Sudah. Insya Allah sih sesuai dengan harapan. Ya sudah di 8 tempat. Kalau dikatakan sesuai dengan harapan, ya belum sesuai karena masih banyak lagi target yang harus diselesaikan. Tapi untuk sepanjang tahun 2021, seharusnya sudah mereka laksanakan sesuai dengan target 100% itu tercapai. Nah, Pak Ilo kan sepanjang pandemi lah, selama pandemi, hampir semua instansi juga melakukan bekerja dari rumah kebanyakan gitu ya. Iya, betul. Khusus Direktorat Jenderal KI, setahu saya kan menerapkan work from where, work from anywhere, anytime. Ya, itu betul. masih berlanjut? Masih berlanjut, bahkan itu memang sebenarnya bukan di beberapa negara lain di dunia ya. Khususnya untuk para pemeriksa paten dan pemeriksa merek itu juga sudah menerapkan, bahkan ada yang mereka bekerja di kantor sekian hari, bekerja di rumah sekian hari. Ya di DJKI ya menerapkan kerja seperti itu. Ya, tapi tetap dibagi juga harus ada yang datang ke kantor kan. Jadi mereka bagi yang WFH, yang WFO itu berapa orang. Nah, disediakan fasilitas, bahkan diberikan kuota itu. Ya. Dikasih secara khusus oleh instansi, mereka dikasih kuota, dikasih juga kartu khusus. Ya. Itu adalah fasilitas yang disediakan oleh kantor. Artinya adalah teman-teman DJKI yang bekerja di rumah itu gratis lah. Ya. Sebenarnya pasti banyak manfaatnya. Mereka tidak perlu harus berdesak-desakan datang ke kantor. Ya.
membuang waktu di jalan sekian Kejebak macet, lama, ya. terjebak macet dan lain sebagainya. Ada dari sisi efisiensi banyak efisiensinya juga. Dan pada akhirnya juga kelihatan dari target output yang diselesaikan juga tercapai dengan baik. Oke. Nah, kalau 2021 fokusnya di paten, 2002 apa? Ya, 2022. 2022. Ya, kita menetapkan tahun 2022 sebagai tahun hak cipta. Sebelumnya teman-teman saya tanya, kalian biasa punya tema nggak? Dia bilang pokoknya tahun ini tahun hak cipta, tahun desain industri, dan ada program-program. Tapi saya bilang kepada mereka, kita tetapkan tema. Jadi temanya adalah auto approval atau persetujuan otomatis pencatatan hak cipta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Itu yang dikaitkan juga dengan percepatan itu ya di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini di luar Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya hak cipta kita sudah moratorium untuk tidak menerima permohonan hak cipta sejak tahun 2018 ya. Kita sudah mulai bangun itu pencatatan hak cipta dengan teknologi kriptografi itu dari 2015. Kalau saya tidak salah ingat, mulai 2018 kita sama sekali tidak menerima permohonan manual. Ya, jadi menerima permohonan secara online. Kita bikin program namanya hak cipta. Kita lebih panjang lagi adalah pencatatan hak cipta dengan teknologi kriptografi. Ini kita pernah kompetisikan di Menpan RB. Itu ada namanya adalah kompetisi inovasi pelayanan publik. Ini teknologi pencatatan hak cipta dengan teknologi kriptografi ini bersaing kurang lebih hampir dengan 3.000 inovasi di seluruh Indonesia. 3.000. Ya. Dan alhamdulillah kami bisa masuk dalam top 99. Ya, 99 terbaik. Kemudian diseleksi lagi dari 99 terbaik ini, menteri harus paparan tuh biasanya, ya. Kalau nggak menteri nanti dirjen. Kemudian kami menang menjadi top 40. Tahun 2018. Ya, tahun 2018. Jadi kami bisa mengungguli ya ribuan, 2.000 lebih. Ya, ini dianggap bahwa merupakan salah satu terobosan yang sangat inovatif dan berdampak baik untuk kemajuan di bidang kekayaan intelektual. Nah, di tahun 2022 ini kita ingin ditingkatkan lagi. Waktu itu adalah 3 hari selesainya. Nah, sekarang kita mau ya ibaratnya daftar sekarang, selesai kemudian. Hitungan jam. Nggak pakai jam-jam. Ya. Yang penting dia sudah yang penting sudah memenuhi seluruh persyaratan. 7 menit atau 10 menit selesai. Kita sedang siapkan sekarang, ya. Mudah-mudahan di tanggal 2 Januari kita sudah bisa menerapkan sistem itu. Sebenarnya di Direktorat Jenderal Intelektual ini, Mas Ajat, kita banyak solusi bisnis unggulan kita. Ya. Kemarin saya pas waktu itu kita masuk dalam finalis ya Top Digital Award 2021 ya. Ketika kemudian DJKI ditetapkan sebagai finalis, saya bilang saya mau paparan sendiri. Ya, artinya saya sendiri yang paparan, ingin berdiskusi dengan Dewan Juri. Kami menyampaikan waktu itu ada 6 program unggulan kami yang kami sudah laksanakan dalam beberapa tahun belakangan. Setelah kita sampaikan kepada Dewan Juri, Dewan Juri perkataannya hanya dia bilang, ini adalah termasuk kementerian lembaga yang cukup banyak program transformasi digitalnya, digitalisasinya, dibandingkan dengan yang lain. Kan yang lain mungkin hanya 2 atau 3, tapi kami waktu itu saya menyampaikan ada 6 atau 7 ya, yang kami sampaikan. Akhirnya ditetapkan DJKI itu menjadi Top Digital Implementation 2021, Top Digital Implementation. Saya sendiri itu ditetapkan sebagai top leader on digital implementation 2021. Nanti tanggal 21 juga itu, 21 Desember di Hotel Raffles ini penerimaan penghargaannya.
Dari siapa yang menyerahkan? Itu majalah Itswok. Majalah. Ya. Bekerja sama dengan berbagai macam Keunggulan semacam itu, Pak, selain mungkin ditularkan di lingkungan Kemenkumham, Direktorat Jenderal, itu kan idealnya ditularkan juga antar kementerian, Pak ya? Iya, ya bisa. Ya, sebenarnya kan yang tadi itu, artinya sudah ada bincang-bincang nggak antar sesama dirjen atau sama menteri? Gue nyontek dong atau ajarin gue dong supaya gini, bisa kayak bagus kayak lu sistem digitalnya. Siap. Gini Mas Ajat, seluruh aplikasi di DJKI itu memang tidak bisa direplika oleh orang Indonesia sendiri. Karena DJKI satu-satunya institusi yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan sistem kekayaan intelektual di Indonesia. Jadi nggak mungkin direplika oleh orang lain. Bahkan kita direplika oleh negara lain, bukan oleh kementerian lain, direplika oleh negara-negara lain. Ya, sudah ada namanya kantor ARIPO. ARIPO itu adalah African Regional Intellectual Property, itu mereplika punya kita tadi. Minta mereka untuk mencontoh, ya, bukan modifikasi, mereplika daripada pencatatan hak cipta kita secara online. Tapi kalau sistem kita semuanya memang tidak bisa di-copy untuk kementerian lain karena khas hanya ada di sini saja. Beda dengan teknologi perkantoran untuk menjalankan kesekretariatan itu bisa ditiru, tapi untuk seluruh teknologi kita memang hanya di sini. Jadi unik, sangat unik juga semua solusi teknologi transformasi digital yang kita buat itu unik. Kalau untuk 2022 di bawah kepemimpinan Pak Ilu sendiri, apa yang akan dicanangkan? Iya, sebenarnya di tahun 2022 nantinya kita memiliki banyak program ya, program unggulan. Kalau saya boleh bagi itu kita bagi dalam 4 kategori besar. Ya, yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kita memiliki beberapa program unggulan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah transformasi kualitas pelayanan publik yang berintegritas. Ya, kita juga memiliki beberapa sub program unggulan di dalamnya. Yang ketiga, menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendorong pemulihan ekonomi dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kemudian yang keempat itu adalah memperkuat infrastruktur untuk layanan DJKI yang lebih baik. Oke, saya mau perdalam pelayanan publik yang berintegritas. Iya, kenapa harus pakai embel-embel berintegritas? Iya betul. Sebenarnya pelayanan publik itu memang harus berintegritas, ya. Karena kalau kemudian pelayanan tidak berintegritas, walaupun kemudian kecepatan sudah dilakukan sebaik mungkin, tetapi masih meminta imbalan dan lain-lain sebagainya, itu dikatakan belum memenuhi harapan masyarakat. Masih ada salam tempel di sana. Iya, kurang lebih. Makanya harus saya bersama dengan teman-teman yang menegaskan harus berintegritas. Nah, sehingga ada program yang harus kita laksanakan untuk memberikan kualitas pelayanan berintegritas itu. Yang pertama, nanti kami akan mengupayakan di 2021 memperoleh ISO 37001 versi 2016 terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah ada yang mendapatkan ISO itu, yaitu Inspektorat Jenderal. Itu sudah 2 tahun. Jadi Inspektorat Jenderal itu sudah 2 tahun mendapatkan ISO ini. Dan kebetulan Bapak yang memimpin itu kan. Betul. Artinya memperluas. Iya, memperluas itu, dan harapannya sih bisa juga ditiru oleh teman-teman yang lainnya di sini. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas pelayanan tadi, kita juga menginginkan semua aparatur sipil negara itu memiliki daya penolak ya, kalau dalam bahasa saya, untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Nah, saya ingin melakukan sebuah program juga, dan kita sudah laksanakan di Inspektorat Jenderal, yaitu adalah sertifikasi ahli penyuluh anti korupsi. Nah, itu kerjasama dengan KPK, karena yang mensertifikasi ahli penyuluh anti korupsi satu-satunya adalah KPK saja. Jadi kita akan kerjasama dengan mereka. Biasanya mereka akan mendapatkan pendidikan dulu selama sepekan.
kemudian setelah dinyatakan lulus dalam diklat, baru nanti tahap berikutnya disertifikasi. Ini kita laksanakan juga di Inspektorat Jenderal, udah jalan nih. Saya kemarin sebanyak 40 orang lulus semuanya, diklatnya tinggal mengikuti tahap kedua disertifikasi. Pak, bukankah banyak program atau aktivitas di lingkungan Direktorat Jenderal KAI itu yang sudah serba digital gitu kan? Iya, betul. Artinya hubungan orang yang memerlukan dan yang memberikan pelayanan itu nyaris sudah nihil gitu kan? Betul. Nah, untuk apa lagi ada program penyuluh Anti apa tadi, korupsi. anti korupsi itu? Iya, walaupun kemudian serba digital, itu masih bisa dimainkan juga, Pak Ajat. Ya, pada prakteknya masih bisa dimainkan, walaupun serba digital. Ya, karena digital itu cuma tools saja kan. Oke. Walaupun digital kemudian menghendaki auto approval, Yes. ya misalnya seperti itu, atau misalnya jadi 1 hari atau 2 hari, yang mengeksekusinya tetap ada manusia di belakangnya. Saya akan eksekusi misalnya kalau bla 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 bla. Nah, itu kita tidak kehendaki terjadi. Ya, jadi ada nilai defense dari internal seseorang. Oh, saya tidak boleh melakukan atau mengambil sesuatu yang bukan hak saya karena saya sudah diberikan gaji dan hak-hak lainnya yang wajar oleh negara tanpa harus mengambil imbalan dari layanan yang saya berikan. Tetap harus ada. Itu kontrolnya nanti seperti apa itu? Kontrol sebenarnya kontrol yang paling penting itu yang saya terapkan ya, mulai dari Inspektorat Jenderal. Kontrol yang paling penting itu dari diri sendiri. Zaman Pak Sorono bilangnya waskat ya, Iya, kurang lebih. pengawasan malaikat ya. Iya, kurang lebih lah gitu. Dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman gitu, bahwa kalau kemudian hanya kita punya prinsip, ada pengawasan dari KPK, pengawasan dari Inspektorat Jenderal, pengawasan dari masyarakat, itu tanpa ada kesadaran bahwa kita diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa 24 jam. Juga tadi pengawasan malaikat, masih bisa ada cara untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Oke. Pak, saya tertarik juga sama penjelasan Bapak tadi. Ada 4 program besar gitu kan Ya, ya. betul. Tapi tadi ada Bapak menyebutkan selain pelayanan publik yang berintegritas itu ada terkait pembangunan karakter atau apa gitu, yang ada istilah sastra dan sastra. Oh iya dan itu tadi, iya betul. seni dan sastra. Iya betul. Jadi Kenapa itu harus menjadi iya jadi masuk ke program? iya. Rejim K itu kan ada 2 ya. Kalau kita mau bagi secara besar, ya kekayaan intelektual dibagi 2 besar. Yang pertama adalah kekayaan intelektual yang sifatnya privat, yang kedua kekayaan intelektual yang sifatnya komunal. Nah, di kekayaan intelektual yang sifatnya privat ini dibagi 2 juga. Yang sifatnya deklaratif dan konstitutif. Kalau yang konstitutif ini adalah rejimnya hak cipta. Hak cipta itu sebenarnya wilayah dia adalah ilmu pengetahuan seni dan sastra. Itu wilayah skop perlindungan daripada hak cipta di area itu, ilmu pengetahuan seni dan sastra. Sementara di sisi kekayaan industri, ya, yang sifatnya konstitutif ada paten, merek, kemudian desain industri dan lain-lain, ini ranahnya lebih banyak kepada pengembangan ekonomi. Ya, makanya kemudian kita kemas dalam 2 hal itu. Intinya dua-duanya itu adalah ingin memajukan rejim konstitutif dan juga ingin memajukan rejim deklaratif. Oke. Nah, kalau jabaran yang lainnya seperti apa untuk program 2022 itu? Nah, 2022 khususnya di pengembangan tadi ya, yang baru saja kita bahas, ya, bagaimana menjadikan keintelektual sebagai pendukung pemulihan ekonomi dan pendorong kemajuan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Itu ada beberapa sub program unggulan yang kita buat. Ya, di antaranya kita ingin berupaya menerapkan PNBP yang berkeadilan. PNBP, Ya, pemasukan penerimaan negara, pendapatan bukan negara yang bukan pajak. Sebab semua layanan DJK itu ada yang berbayar dan yang tidak berbayar. Ya, kalau sifatnya berbayar, ini namanya disebut PNBP. Nah, kita ingin berupaya untuk menerapkan PNBP yang berkeadilan. Di UMKM, itu sebenarnya ada 3 pelaku usaha sebenarnya ya di UMKM. Yang pertama adalah pelaku mikro, kemudian pelaku kecil, dan pelaku menengah. Nah, di PNBP yang existing sekarang, itu dipukul rata semuanya ini, namanya UMKM.
hanya dibagi dalam 2 klaster, klaster umum dan klaster UMKM. Klaster UMKM ini yang ada 3 pelaku usaha tadi, itu kita pukul rata sama. Padahal seharusnya mikro harus lebih kecil lagi PNBP-nya dibandingkan dengan yang pelaku kecil. Pelaku kecil mestinya lebih kecil lagi dibandingkan dengan pelaku menengah. Itu diantaranya yang akan kita buat. Kemudian di perpanjangan merek untuk usaha-usaha mikro seharusnya juga tidak sama dengan usaha misalnya adalah bukan lagi termasuk kategori UMKM tapi usaha besar. Itu harusnya lebih besar lagi. Ya, perpanjangan mereknya sekarang semua hampir sama untuk perpanjangan merek itu. Ya, sama untuk perpanjangannya padahal dia sudah 10 tahun usaha, masa perusahaan yang kecil sama dengan perusahaan besar perpanjangan mereknya. Harusnya itu ada perbandingan yang signifikan di antara keduanya. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya termasuk seharusnya kemarin baru berdiskusi dengan teman-teman di Hak Cipta untuk pelaku-pelaku seni, ya pencipta lagu-lagu, supaya mereka tertarik untuk mencatatkan juga harusnya bahkan mereka dikasih yang relatif lebih kecil lagi dalam angka 2 digit saja, artinya puluhan ribu, jangan ratusan ribu. Ya, seperti itu. Artinya kita akan berdiskusi sebaik mungkin kira-kira menetapkan PNBP yang berkarya seperti apa. Itu baru satu loh ya. Mas. Kalau untuk seni mungkin bagian dari penghormatan kita juga terhadap para seniman gitu ya. Betul. Nah kemudian program lagi yang lain yang kami upayakan untuk didorong adalah ingin membangun IP marketplace, intellectual property marketplace. Ya, sekarang kan ada e-commerce ya. Kemudian ada online, penjualan secara online. Tapi yang dijual adalah produk, kemudian produk yang sebagian besar diluak. Nah di IP Marketplace ini bukan jual produk, tapi menjual merek, menjual paten, menjual desain, mempertemukan antara para investor dengan pemilik kekayaan intelektual. Kita akan bangun sistem terkait dengan hal itu, membantu para pemilik kekayaan intelektual untuk kita bisa sediakan fasilitas secara online di marketplace supaya bisa dilihat oleh para investor, ya pembisnis lah kurang lebih siapa yang berminat untuk bisa membeli ini. Kemungkinan besar dalam bayangannya itu nanti mereka bisa melakukan semacam lisensi, ya ataupun sistem waralaba, ya dengan sistem-sistem yang bisa diterapkan. Nah itu dari sekian program itu ada target waktu kapan itu akan diselesaikan. Sebenarnya 2021 ini kita upayakan diselesaikan 2021. Ya, semua program unggulan di 2022 akan kita jalankan secara simultan, secara paralel. Jadi akan berjalan. Karena kami sudah berdiskusi untuk membagi-bagi tanggung jawab. Ya, nanti program unggulan ini yang menjadi koordinatornya adalah direktur ini. Yang program unggulan ini menjadi koordinatornya direktur ini. Jadi sudah bagi tugas saya bersama dengan mereka. Ya. Startnya bareng berarti? Ya, startnya bareng. Ya, startnya bareng, tapi nanti eksekusinya itu beda-beda. Ada yang mungkin akan selesai di bulan April, tapi juga ada yang selesai nanti di bulan Juni, ada yang selesai di bulan sampai seterusnya. Bahkan akan ada yang berlangsung sampai sepanjang tahun, tidak kemudian selesai dalam satu waktu tertentu. Misalnya program kami terkait dengan peningkatan yang pertama tadi ya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Ada program namanya adalah DJKI Aktif Belajar dan Mengajar. Itu berlaku sepanjang tahun, bukan cuma 1 hari 2 hari. Nah ini belajar mengajar. Iya, DJKI Aktif melakukan semacam sosialisasi masuk kampus, masuk sekolah-sekolah gitu atau gimana? Bukan. Jadi DJKI Aktif Belajar Mengajar itu adalah kegiatan yang kita laksanakan, harapannya sih bisa hybrid ya. Ya hybrid, mereka ada di dalam kelas dan juga ada yang online. Itu adalah pembelajaran yang kami akan sediakan buat pegawai Direktorat Jenderal Intelektual. Supaya mereka memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang tugas masing-masing. Dan sekaligus kita ingin mengajar masyarakat. Ya. Jadi lebih aktif lagi. Sebenarnya sekarang sudah ada. Tapi kalau saya lihat di tahun 2021, terhadap UMKM itu hanya 12 diseminasi kegiatan, 12 kegiatan ya. Itu relatif kecil, Mas. Kalau hanya 12, itu harusnya program di DJKI Belajar Mengajar itu harus masif sekali.
ya, yang bisa melibatkan satu kali jalan itu mungkin ada ribuan orang, yang bisa ratusan sampai ribuan orang, karena modelnya kan hybrid ya. Iya. Dan memang akan lebih cepat kalau ada istilahnya, ada contoh kasusnya gitu ya, ada masyarakat yang bertanya, dan pasti akan diminati gitu. banyak orang ini, karena banyak yang butuh. Itu kalau tanya humas saya itu mereka yang selalu berkonsultasi dengan video conference itu banyak sekali ya. Kemudian di chat, di live chat itu juga mereka tanya, ya bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan intelektual. Nah, di dalam DJKI Belajar Mengajar ini harapannya sih bisa menjangkau dalam jumlah yang banyak dan waktu yang kontinu berterusan kita laksanakan. Pak, di luar itu tadi saya sempat berbincang sama Mbak Irma, ada juga katanya sertifikasi mall ya Pak ya? Oh iya betul. Nah itu untuk apa lagi nih? Apa lagi, dan praktiknya tuh akan seperti apa gitu? Iya betul. Karena mungkin akan ada semacam apa ya, keberatan mungkin nggak, bertanya-tanya lah dari pengelola manajemen mall. Apalagi nih sertifikasi gitu kan? Iya betul. Kita lagi pandemi, pengunjung kurang gitu kan, mau disertifikasi. Belum lagi ujung-ujungnya pasti curiga, ini duit lagi nih gue katanya gitu kan. Betul. Jadi gini, sertifikasi terhadap mall itu adalah gratis. Ya, jadi tidak ada PNBP yang akan kita minta atau yang kita kenakan kepada para pemilik pusat perbelanjaan. Ya, sebenarnya itu adalah menguntungkan mereka. Ya, dalam pandangan saya ya, menguntungkan mereka dalam banyak aspek. Ya, yang pertama menjamin bahwa semua barang, semua produk yang dijual di tempat mereka ini bebas dari pelanggaran KI. Ya. Coba misalnya kalau mereka ada satu toko kemudian dilaporkan oleh pemilik merek, dia di sana menjualkan produk dengan merek saya. Kira-kira menggigil nggak dia kalau kemudian didatangi sama polisi? Ya kan? Kemudian harus di BAP dan lain-lain sebagainya, dan pada akhirnya misalnya harus dia dituntut ganti rugi. Ya, ini sebenarnya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan juga supaya bisnis yang dijalankan oleh pusat perbelanjaan itu ya dia aman, ya. Dan juga tidak ada resiko yang akan dihadapi kemudian hari karena dia melanggar kekayaan intelektual. Mas Ajat harus tahu bahwa kalau seseorang masuk dalam bisnis dan dia lupa dengan kekayaan intelektual, lupa ini, ya, lupa atau sengaja lupa, pura-pura lupa, atau pura-pura lupa. Resiko yang akan dihadapi yang pertama, kemungkinan besar dia melanggar kekayaan intelektual orang lain. Kemungkinan besar. Nah, ketika melanggar kekayaan intelektual orang lain, maka dia bisa dipersoalkan secara hukum. Dilaporkan ke kita, dilaporkan ke polisi. Ya. Oleh karena itu harapan kita adalah semua orang yang masuk dalam dunia bisnis, maka dia clear dengan persoalan kekayaan intelektual. Harus dia bisa dipastikan memiliki hak eksklusif atas hal itu. Buktinya ada sertifikat. Tidak laporkan ke kita. Itu sebenarnya tujuannya. Oke. Nah Pak, tapi kan sekarang juga masuk, kita tahu trennya belanja itu orang online gitu kan. Betul, nah online. Itu bisa masuk juga ke situ nanti? Bisa, itu nanti kita akan kerjasama. Kemarin juga dipertanyakan oleh teman-teman di MIAP. Itu kita bisa bekerja sama nanti dengan teman-teman di Kominfo. Ya, jadi kalau ada produk yang dijual di sana kemudian melanggar kekayaan intelektual orang lain, itu bisa di take down dari dunia online seharusnya. Oke. Pak, saya mau mundur sedikit tadi terkait cara belajar mengajar itu kan. Iya. Ini kan saya sih ngebayangin kita banyak, ada jutaan lah ya UMKM kita gitu kan. Iya, betul. Tapi kan juga misalnya kalau anak-anak milenial berinovasi, betul, itu kalau pakai merek lokal kan kayaknya kurang eye catching lah ya, kurang menjual. Terus dia pakai merek orang lain, merek-merek yang ke barat-baratan lah, menurut sedikit aja gitu kan, misalnya dari merek-merek yang terkenal di dunia. Nah itu bagaimana misalnya mereka supaya tidak sampai terjerumus akhirnya menjadi delik perdata, digugat gitu ya, kena pelanggaran paten semacam itu. Betul, iya. Jadi termasuk salah satu di antara yang akan kita buat di tahun 2022
di tahun 2022 ya untuk mengedukasi masyarakat secara luas. Ada program yang kita sebut adalah Mobile IP Clinic. IP Clinic. Iya, oke. Mobile IP Clinic. Jadi ada semacam kantor lah ya, kantor intelektual yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini pun termasuk adalah untuk memperluas edukasi kita kepada masyarakat. Ya. Jadi misalnya kalau kita hanya mengandalkan website kita, pengunjungnya rata-rata mungkin 100.000 ya, 100.000. Itu sangat tidak cukup. Dan ada orang juga yang tidak tahu dengan DJKI itu apa sebenarnya. Nah, kita harus datang terjun ke masyarakat. Nah, Mobile IP Clinic ini adalah untuk memberitahu kepada masyarakat, ada lagi loh Pak, Bapak Ibu, yang Ibu Bapak harus ketahui kalau dalam berbisnis, harus punya merek, harus punya desain. Nah, ketika mereka sudah sadar, nanti kita akan bantu juga seperti tadi. Ya, teman-teman di merek, ketika misalnya sudah mau mengajukan merek, dicek dulu apakah sudah ada merek orang lain yang sama dengannya atau belum. Nah, itu untuk mencegah mereka sejak awal supaya tidak mengalami kerugian. Ini Kita akan ada bantu. semacam simulasi-simulasi nantinya di Sebenarnya lapangan. namanya bukan simulasi, penelusuran dalam bahasa kita, searching. Kita akan melihat di database kita, di pangkalan data Kekayaan Intelektual Indonesia, itu kan punya data kurang lebih ada 2 juta data di sana ya, di tempat itu. Kurang lebih 2 juta data. Mereknya didominasi oleh merek, ya hampir 70% itu mungkin merek, ya data di situ. Jadi semua merek yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah ada di dalam data kita. Masyarakat sudah harus tahu dan harus mengunjungi website ini sebelum minta merek. Ya. Itu yang kita akan edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau seseorang... Dan itu nggak rumit ya? Nggak Tinggal rumit. masukin kata, Iya set, betul, bisa dia langsung masukin lasa, muncul. dimasukin logo, ya. Nah itu akan dibantu oleh teman-teman kita. Oke. Ya, dia tinggal memasukkan data, logo. Pak, dari sekian program yang Bapak tadi paparkan, tadi sempat berbincang sama Bu Irma, sebetulnya ada analisis SWOT-nya kan Pak ya? Iya betul. Nah, ada analisis SWOT. Saya baca-baca, oh diakui. Mungkin saya akan tanya kekuatan lah ya katanya, potensi. Banyak sekali potensi yang paten yang masih bisa dikembangkan, diolah oleh Direktorat Jenderal. Dari bicara dari sisi paten saja Dari ya. sisi paten dan Ya. kira-kira apa aja tuh Pak yang belum diolah, yang potensial untuk bisa menjadi inian Direktorat Jenderal. Baik, kalau mau bicara dari sisi pertama, kalau kita bicara dari sisi paten, kan harus ada inventor ya. Oke. Ya, inventor itu artinya orang yang menghasilkan invensi. Ya, kalau tanpa itu kan nggak mungkin ada. Ini kita bicara secara lokal, kita nggak bicara dunia internasional. Karena internasional pasti mereka sudah ada di tempat kita. Ya, potensi yang pertama yang kita miliki itu, ya, kita memiliki sebenarnya banyak inventor di Indonesia, para peneliti. Ya, tetapi kelemahannya mereka selain daripada malas, kelemahannya itu yang pertama mungkin masih bisa dikatakan belum sadar. Ya, tingkat kesadarannya masih rendah. Kelemahan yang kedua, mereka belum memiliki kemampuan untuk mendrafting paten. Mendrafting paten. Ya, mendrafting dokumen paten. Ya, itu belum memiliki kemampuan itu. Nah, itu akan ada pendampingan kalau Ada. misalnya. Nah, itu salah satu program kita ya, karena saya punya potensi di sini cukup besar, para pemeriksa yang juga cukup handal, pemeriksa paten yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Nah, itu ada program namanya adalah Drafting Patent Camp. Oke, drafting paten. Ya, jadi nanti ada para pemeriksa yang akan datang ke beberapa wilayah di Indonesia untuk mengajarkan para inventor bagaimana menulis dokumen paten. Karena itu lebih ke kayak bahasa hukum gitu ya Pak? Iya betul, untuk mengerti Mas Ajat bahasa. Dokumen paten itu ada 3 bahasa, ya 3 kandungan bahasa. Yang pertama dia harus mengerti bahasa teknik, karena setiap bidang paten memiliki istilah-istilah teknik yang berbeda satu sama lain. Harus mengerti nih, ya. Yang kedua bahasa hukum. Yang ketiga itu harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Yang baku ya. Ya, bahasa Indonesia yang baku. 3-3 ini mesti ada. Nah, kalau para dosen
ya tidak diragukan lagi lah ya kalau untuk masalah. Tapi kalau istilah tekniknya kadang-kadang juga masih bisa rancu. Bahasa hukumnya yang pasti akan bermasalah. Sebab inventor itu mereka latar belakangnya teknik. Ya, tidak tahu bahasa-bahasa hukum. Ya. Nah, ada bahasa hukum yang paling harus dipahami oleh inventor, apa yang harus dia klaim. Ya, sebab dokumen paten itu ada deskripsi, ada klaim, ada abstrak, dan ada gambar. Ini ada 4 komponen ini. Kalau dia ingin menulis bahasa klaim, bisa jadi itu kemudian, walaupun sebenarnya invensi dia memiliki ya, nilai patentabilitas, parameter patentabilitas, tapi kalau dia nggak bisa menulis secara baik, bisa jadi juga ditolak. Nah, itu harus diajarkan mereka. Ya, terkait dengan bagaimana mendraft dokumen paten. Kemudian yang kedua, potensi kita juga untuk mendorong mereka, khususnya untuk paten sederhana itu lebih dipercepat di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang tadinya 1 tahun, sekarang hanya 6 bulan. 6 bulan harus selesai. Ya. Itu sebenarnya bisa dianggap potensi, bisa dianggap juga sebagai tantangan ya. Ya. Karena harus selesai 6 bulan. Ya. Itu nilai plus, salah satu nilai plus Undang-Undang Cipta Kerja. Iya benar. Iya, itu adalah sebenarnya kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena masyarakat inginnya kalau daftar, kan dia nggak mau menunggu lama itu, Mas. Iya. Maunya cepat selesai. Ya ini kita percepat aja. Karena sebagian besar paten dari Indonesia paten sederhana, ya maka di Undang-Undang Cipta Kerja dipercepat hanya 6 bulan. Ya, jadi mereka ketika daftar, harapannya 6 bulan itu sudah dapat sertifikat paten. Pak, mumpung masih tahun paten kita kan. Iya, ini tahun paten tapi sudah mau berakhir ya. Iya, beberapa hari menjelang. Beberapa hari menjelang. Tapi kan ada kasus paten yang mendapat perhatian publik luas, Pak. Awal November kemarin itu kan. Apa itu ya? Saya juga nggak baca itu. Di Perdata. Jadi ketika ada 2 raksasa merger, Tokopedia dan Ojek itu, tiba-tiba ada perusahaan, nggak boleh pakai nama itu nama hak saya gitu, hak privat saya, jadi menggugat. Apakah dimungkinkan Ditjen Kekayaan Intelektual ini menengahi gitu, semacam penengah? Iya baik, sebelum saya jawab itu, saya luruskan dulu Kang Ajat, supaya masyarakat yang juga nanti bisa mendengar apa yang kita bincangkan ini paham. Ya. Jadi harus dibedakan masing-masing rejim KI itu antara satu dengan lain itu lingkup perlindungan itu beda, objek dilindungi beda. Ya. Jadi kasus yang terjadi antara tadi mergernya Tokopedia dan Gojek bersama dengan PT Finance itu bukan kasus paten, itu adalah kasus merek. Ya, jadi kalau saya boleh kasih ilustrasi ya, misalnya Samsung, ya Samsung itu adalah merek, ya berbeda dengan saya ini tidak terlalu hafal juga merek-merek apa lagi? Nokia, ada iPhone. Ini Samsung sama iPhone itu dalam dunia kekayaan intelektual disebutnya merek, ya iPhone nih. Kemudian setiap versi atau liris baru dari iPhone ataupun Samsung itu punya desain, tampilan yang berbeda. Itu namanya desain industri. Rejimnya desain industri, bukan paten lagi ini merek. Kemudian dia menampilkan fitur baru lagi, ada fitur baru. Ya, kayak Samsung berapa itu yang bisa klik dari jarak jauh kayak gini. Nah itu teknologi, itu namanya paten. Ya. Kemudian ada program komputer untuk menjalankannya, itu namanya hak cipta. Jadi dalam satu iPhone itu tidak bisa dikatakan ini merek, ini kasus merek, ini kasus paten, ini kasusnya adalah beda-beda. Jadi setiap rejim K itu punya objek perlindungan yang berbeda-beda. Nah kasus yang tadi itu kasus merek, bukan kasus paten. Ya, kasusnya merek. Dan saya sudah memberikan penjelasan nih, saya ingin ulangi lagi ya. Jadi saya tidak ingin menyebut GoTo ataupun merek apa. Seseorang kita katakan misalnya saya lah Razilu, ya, saya memiliki merek, saya sudah dapat sertifikat dari kekayaan intelektual ILO, ya kan bagus juga itu, I love you ya, ILO. Saya mengklaim kelas 1 misalnya,
ya, dan beberapa jenis barang di sana. Saya harus sadar bahwa Razilu yang punya merek ILU hanya boleh menjual produk di kelas 1 yang jenisnya 1, 2, 3. Sementara merek itu memiliki kelas dari 1 sampai 42, bukan cuma kelas 1 saja. Jadi Razilu dengan merek ILU nggak boleh mengatakan, kau Ajat, ya maaf, Bang Ajat, nggak boleh kamu menggunakan merek ILU untuk jenis kelas 42 dengan jenis ini. Itu saya salah besar. Bahkan zolim saya melarang Mas Ajat karena saya hanya memiliki hak untuk kelas 1 dengan beberapa jenis merek. Sama dengan kasus yang terjadi merek apapun juga. Jadi pemilik merek harus sadar dan masyarakat harus sadar bahwa ketika dia mendapatkan merek atas sesuatu, dia harus pahami saya itu mengklaim kelas berapa dan jenis barang apa saja. Jenis barang atau jasa apa saja. Di luar itu bukan hak saya dan tidak boleh melarang orang lain. Ya, kayak gitu Bang Ajat. Menarik. Jadi tidak berarti bahwa sudah dapat merek, segala-galanya, everything adalah punya saya. Enggak, ada batasannya. Kadang kalau melihat jenis barang di merek, itu ratusan kali barangkali ya. Di kelas niche classification itu ratusan. Ini saya boleh yang personal ya, Pak Ilo ya? Apa personal? Ini menarik sih Pak Ilo ini. Kalau saya lihat rekam jejak pendidikannya itu kan, dari IPB, teknologi pertanian, bisa masuk Kemenkumham nanganin soal hak cipta ini. Tiba-tiba jadi asbab nunjulnya gimana? Asbab nunjulnya gini. Iya betul. Itu juga saya mungkin kalau mau disampaikan ke publik juga perlu diketahui. Ya, bahwa khususnya di Direktorat Paten itu ada kelompok namanya pemeriksa. Pemeriksa paten itu semuanya adalah sarjana teknik dan harus sarjana teknik. Iya, pemeriksa paten. Karena mereka memeriksa teknologi tadi. Jadi paten itu kan kaitannya dengan teknologi. Invensi yang diberikan di bidang teknologi. Ya, kalau bukan di bidang teknologi kita nggak beri. Ya, jadi di pemeriksa paten itu lebih dari 100 orang semua sarjana teknik. Ya, sarjana teknik macam-macam. Berasal dari perguruan tinggi teknik macam-macam. Ada yang dari ITB, ada yang dari IPB, ada yang Gajah Mada. Nah, kalau di pemeriksa paten justru sarjana hukum tidak diterima di sana. Ya, jadi harus sarjana teknik karena menerima teknik. Makanya Pak Ilo kebetulan teknologi. Dan saya memang adalah termasuk pemeriksa paten yang direkrut pertama kali setelah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 yang berlaku efektif 1 Agustus tahun 1991 itu direkrut untuk menjadi calon pemeriksa paten. Kami hampir ada berapa ya, 60-an waktu itu yang pertama. Di luar aktivitas birokrasinya, Pak Ilo ini juga rajin memberikan tausiah keagamaan. Itu dari mana, kapal kan? Dari pesantren dulu sebelumnya, sebelum masuk IPB, Pak Ilo? Ya, saya kuliah di IPB itu sambil pesantren karena tempat kos saya di sampingnya pesantren. Ya, jadi kalau masalah itu sih sudah terbiasa dari dulu. Dari mahasiswa udah aktif? Ya, betul. Mahasiswa sudah aktif dan kalau dibicara di forum mana saja, saya pasti harus ada, kayaknya sudah refleks gitu ya. Pasti ingin memasukkan yang nilai-nilai religius itu di dalam pembicaraan. Karena itu hal penting dalam hidup. Sekarang dengan double jabatan ini, masih ada waktu untuk memberikan masih saja kita tetap harus membagi waktu sebaik mungkin. Ya, di rumah bersama dengan keluarga. Di rumah saya kan cukup banyak orang juga ya. Ada ADC saya, ada pekerja di rumah. Setiap hari kita masih harus mendalami hal-hal seperti itu. Terima kasih. Selamat bekerja. Terima kasih Mas Ajat. Salam sehat selalu ya. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.